Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Di tanpa visual, kita akan mengungkap kisah-kisah tersebut. Tanpa gambar, tanpa distraksi, hanya suara dan imajinasi. Dan malam ini ceritanya dimulai. Bayangkan, di sebuah pagi yang cerah di pinggiran kota yang tenang, matahari memantul di jendela-jendela besar sebuah rumah bergaya kolonial yang baru saja kalian beli. Harganya 1,3 juta dolar atau sekitar 20 miliar rupiah. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah simbol kemenangan, hasil kerja keras bertahun-tahun, dan tempat di mana masa depan akan dirajut. Kalian berdiri di halaman depan, menggenggam kunci perak yang masih dingin di telapak tangan. Bau rumput yang baru dipotong dan aroma kayu ek tua dari pintu utama memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda yang aneh. Lingkungannya begitu prestisius, tetangganya ramah, dan pohon-pohon besar yang menaungi jalanan memberikan privasi yang kalian idamkan. Kalian merasa telah memenangkan lotre kehidupan. Langkah kaki kalian bergema di lantai kayu yang mengkilap saat kalian mulai merencanakan di mana sofa bludru akan diletakkan atau di mana foto keluarga akan digantung. Namun, sebelum koper pertama sempat dikeluarkan dari bagasi mobil, kalian melihat sesuatu yang ganjil. Di kotak pos tembaga yang tampak elegan di depan gerbang, terselip sebuah amplop putih polos tanpa nama pengirim, tanpa perangko. Kalian mengira itu hanya brosur promosi pembersihan kolam renang atau ucapan selamat datang dari tetangga sebelah. Tapi saat amplop itu dibuka, kertas di dalamnya terasa kasar dan dingin. Tidak ada ketikan mesin, hanya tulisan tangan dengan tinta hitam pekat yang tampak terburu-buru. Seolah sang penulis sedang gemetar atau justru terlalu bersemangat. Di mana isi suratnya membuat kalian merasa takut, seolah-olah ada yang mengawasi kalian. Peristiwa ini dialami oleh keluarga Brodes yang baru. Mereka baru saja membeli sebuah rumah di kawasan 657 Boulevard, Westfield, New Jersey. Awalnya, semua biasa saja. Rumahnya mewah, bagus, memiliki halaman yang luas seperti rumah impian setiap orang pada umumnya. Namun, di balik keindahan itu menyimpan sebuah misteri yang bisa membawa petaka bagi keluarga Brodes. Di bulan Juni 2014, Derek dan Maria Brodes membeli sebuah rumah di kawasan 657 Boulevard, Westfield, New Jersey. Mereka membeli rumah ini dengan harga yang cukup fantastis, yaitu 1,3 juta dolar. Atau kalau dirupiahkan, sekitar 20 miliar rupiah. Bagi mereka, rumah ini adalah simbol kesuksesan dan tempat yang sempurna untuk membesarkan ketiga anak mereka yang masih kecil. Di sisi lain, Maria sudah membayangkan warna cat baru yang akan menghiasi dinding-dinding kayu klasik tersebut. Sebelum benar-benar pindah, mereka sudah merencanakan akan melakukan renovasi besar-besaran agar rumah tua itu memiliki sentuhan modern, namun tetap mempertahankan karakter klasiknya. Derek menghabiskan malam-malam pertama di sana sendirian, mengecat dinding dan membongkar beberapa bagian kecil, ditemani radio yang menyala pelan. Namun, di tengah keheningan lingkungan Westfield yang terkenal tenang dan prestisius, sebuah perasaan aneh mulai muncul. Di antara tumpukan surat tagihan dan brosur renovasi yang mulai mengisi kotak surat perak di depan rumah, terselip sebuah amplop putih tebal yang ditujukan kepada the new owner. Mereka belum tahu bahwa di balik kemegahan 657 Boulevard ada sepasang mata yang telah lama mengamati, menunggu kepulangan darah muda ke dalam dekapan dinding-dinding tua itu. 3 hari pertama di rumah baru itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi Derek.
kayu ek yang dipoles mengkilap, jendela besar yang menghadap ke arah hutan pinus, dan kesunyian yang selama ini ia idamkan di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, pada sore hari ketiga, suasana itu pecah. Saat baru saja pulang dari kantor, mata Derek tertuju pada sebuah benda yang kontras dengan lantai terasnya yang gelap. Sebuah amplop putih tebal. Tidak ada perangko, tidak ada cap pos, dan tidak ada alamat pengirim. Hanya ada namanya Derek yang ditulis dalam kaligrafi hitam yang terlalu sempurna untuk disebut tulisan tangan biasa. Dengan dahi berkerut, Derek merobek segel lilin merah di bagian belakang. Di dalamnya terdapat kertas perkamen berat yang terasa dingin di jemarinya. Isinya singkat, namun sanggup membuat bulu kuduknya berdiri. Di mana isi surat itu berbunyi, "Selamat datang di rumah barumu. Derek, aku senang melihatmu. Akhirnya menempati kamar utama di lantai 2. Kau tampak sangat nyenyak saat tidur menghadap ke arah jendela tadi malam. Aku akan terus mengawasimu, memastikan kau menjaga dinding-dinding gak ini dengan baik, sebagaimana para penghuni sebelumnya. Salam Hankit, The Watcher." Setelah membaca surat tersebut, Derek pun merasakan jantungnya berdegup kencang melawan tulang rusuknya. Ia refleks mendongak ke arah jendela kamarnya di lantai 2, lalu menyapu pandangan ke arah pepohonan pinus yang mengelilingi properti tersebut. Dalam hati kecilnya ia berkata, "Siapa yang bisa melihat posisi tidur saya? Kamar itu berada cukup tinggi, dan saya yakin telah menutup gorden tipis itu." Ia mencoba tertawa kecil, menganggap ini adalah lelucon kasar dari agen real estate atau temen-temonia yang usil. Namun, tawa itu tertahan di tenggorokan saat ia menyadari satu detail kecil. Surat itu tidak diletakkan di kotak surat. Surat itu diselipkan langsung di bawah pintu, jauh di dalam teras yang tertutup artinya. Seseorang telah berdiri tepat di depan pintunya, hanya beberapa inci dari tempatnya berdiri sekarang, tanpa ia sadari sama sekali. Derek segera masuk ke dalam dan mengunci pintu rapat-rapat. Untuk pertama kalinya, rumah impiannya itu terasa kurang seperti tempat berlindung dan lebih seperti sebuah akuarium. Dan di luar sana, di antara kegelapan hutan, ada seseorang yang sedang menonton. Teror itu pun tidak hanya sampai di situ saja. Keesokan harinya sebelum fajar sepenuhnya pecah, Derek terbangun oleh suara ketukan halus di pintu depan. Hanya 2 ketukan lambat, lalu hening. Derek, yang malam itu memilih tidur di sofa ruang tamu dengan sebilah pisau dapur di atas meja kopi, langsung terduduk tegak. Napasnya memburu. Ia melirik jam dinding digital yang berpendar biru, 05.00 pagi. Dengan langkah seringan kapas, ia mendekati pintu dan mengintip lewat lubang lensa. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di bawah celah pintu, selembar kertas putih tebal kembali menyelinap masuk. Derek menyambar kertas itu dengan tangan gemetar. Kali ini, ketakutan yang awalnya hanya berupa kecemasan personal berubah menjadi teror eksistensial yang dingin saat ia membaca isinya. The Watcher tidak lagi hanya mengawasi, dia telah menggali lebih dalam, di mana isi surat itu berbunyi, "Selamat pagi, Derek. Sangat menyenangkan melihat keluargamu akhirnya mulai bersiap untuk menyusulmu ke rumah ini pekan depan. Rumah tua ini merindukan darah muda. Apakah Eleanor masih suka terbangun di tengah malam untuk meminta segelas susu? Dan si kecil Toby, urutan kelahiran yang manis. Anak bungsu selalu menjadi yang paling rapuh, bukan? Aku tahu segalanya tentang mereka, bahkan sebelum mereka menginjakan kaki di lantai kayu ini." Derek mencengkeram kertas itu hingga remuk. Bagaimana bajingan ini bisa tahu nama istrinya, Eleanor? Bagaimana dia tahu tentang Toby, anak bungsu mereka yang baru berusia 4 tahun? Rencana kepindahan keluarganya baru dibahas di telepon internal semalam. Pikiran Derek berputar liar. Apakah rumah ini disadap? Atau apakah orang ini telah menguntit mereka sejak di kota lama? Tak hanya sampai di situ, keesokan harinya juga Derek masih mendapatkan surat teror itu lagi. Isi surat ketiga ini membuat Derek merasa muak, di mana isi surat itu berbunyi,
Aku sedang melihat denah rumahmu dari luar. Katakan padaku, Derek, siapa yang akan menempati kamar tidur di lantai atas yang menghadap langsung ke jalan? Apakah itu untuk Eleanor? Atau kamar bermain untuk Toby? Sangat penting bagiku untuk mengetahuinya. Saya akan tahu begitu kalian memindahkan barang-barang mereka masuk. Informasi itu akan membantu saya merencanakan segalanya dengan lebih baik. Rumah ini butuh rencana yang matang. Setelah membaca isi surat tersebut tepat pukul 10 siang, ruang tamu rumah baru itu berubah menjadi pos komando darurat yang mencekam. Ketakutan telah melumpuhkan rencana kepindahan mereka. Derek langsung menelepon Eleanor dan melarangnya membawa anak-anak datang ke rumah itu. Mereka terlalu takut untuk melangkah lebih jauh, namun juga merasa terjebak di dalam properti yang telah menguras seluruh tabungan hidup mereka. Derek tidak tinggal diam. Di sekeliling meja makan, kini berkumpul orang-orang yang ia harap bisa memberinya jawaban. Seorang kapten polisi lokal, seorang detektif swasta paruh baya dengan tatapan tajam, dan seorang mantan agen FBI spesialis kasus penguntitan yang sengaja ia sewa dengan biaya mahal. Tidak ada apa-apa, ujar sang mantan agen FBI, sambil meletakkan kembali surat kedua dan ketiga yang kini terbungkus plastik kedap udara. Kami sudah membawa surat pertama ke lab forensik tingkat tinggi. Hasilnya nihil. Derek pun mulai histeris dan dengan nada tinggi ia berkata, bagaimana mungkin? Dia menulisnya dengan tinta. Dia menyentuh kertasnya. Dia berjalan ke teras saya. Kertas yang digunakan adalah jenis Strathmore Premium yang bisa dibeli di toko daring manapun tanpa meninggalkan jejak khusus. Detektif swasta itu menimpali sambil mengisap rokok elektriknya. Tinta kaligrafinya menggunakan pena celup kuno. Dan yang paling membuat frustrasi, tidak ada satupun sidik jari di sana. Tidak ada DNA dari air liur di segel lilin. Orang ini memakai sarung tangan latex kelas medis dan bekerja di lingkungan yang steril saat menulisnya. Kapten polisi menghela napas, melihat keluar jendela ke arah jalanan yang sepi. Kami sudah menempatkan satu mobil patroli di ujung jalan sejak 2 jam lalu, Pak Brodis. Tapi jujur saja, tanpa bukti fisik, tanpa rekaman kamera pengawas yang, sayangnya, belum sempat Anda pasang kami seperti memburu hantu. Derek menyandarkan punggungnya ke kursi, merasa benar-benar kalah. Ia melihat ke arah dinding-dinding kayu di sekelilingnya. Polisi ada di sini, detektif terbaik ada di sini. Namun rasa aman itu telah hilang sepenuhnya. The Watcher telah berhasil mengubah rumah impian mereka menjadi sebuah sangkar. Dan mereka semua tahu, dari balik pepohonan di luar sana, sepasang mata sedang tersenyum menyaksikan kepanikan ini. Derek berdiri di ambang pintu depan, menatap deretan kardus yang masih tersegel rapi di ruang tengah. Barang-barang itu tidak akan pernah dibongkar. Beberapa jam lalu, setelah diskusi panjang yang diwarnai tangis histeris Eleanor di telepon, keputusan bulat akhirnya diambil. Keluarga Brodis tidak akan pernah tinggal di rumah ini. Keputusan itu terasa seperti kekalahan yang memilukan. Mereka telah menginvestasikan seluruh tabungan hidup mereka, memimpikan masa depan yang cerah di bawah atap ini. Namun The Watcher berhasil mengusir mereka, bahkan sebelum mereka sempat memasak makanan pertama di dapur tersebut. Rumah impian itu kini resmi berubah menjadi sebuah monumen ketakutan. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Derek dan Eleanor segera memasang papan for sale di halaman depan. Mereka hanya ingin keluar dari mimpi buruk ini, melupakan kerugian emosional, dan mendapatkan kembali uang mereka. Namun, The Watcher ternyata tidak hanya menguasai fisik rumah itu. Ia juga menguasai narasinya. Kisah tentang surat-surat misterius itu bocor ke media lokal, lalu meledak menjadi fenomena nasional yang viral di internet. Netizen berspekulasi, para pencinta teori konspirasi mendatangi jalanan di depan rumah mereka untuk mengambil foto. Dan forum-forum daring mulai membedah setiap detail dari pengamat misterius tersebut. Dampaknya instan dan brutal. Setiap kali ada pembeli potensial yang tertarik, mereka akan langsung mundur begitu mengetik alamat rumah tersebut di mesin pencari. Rumah itu telah diberi tanda. Rumah itu telah terkontaminasi oleh teror tanpa wajah. Hingga akhirnya pada tahun 2019,
sebuah titik balik yang pahit terjadi. Setelah hampir setengah dekade terjebak dalam limbo finansial dan mental, keluarga Brodis berhasil melepaskan rumah tersebut. Seorang pembeli bersedia mengambil alih kepemilikan bangunan kolonial itu, namun dengan harga yang menjatuhkan harga diri mereka ke titik nadir. Mereka menjualnya dengan kerugian finansial yang masif, hampir $400.000 atau sekitar 6 miliar rupiah, menguap begitu saja. Uang yang hilang itu adalah harga yang harus mereka bayar untuk membeli kembali kedamaian hidup mereka yang telah dirampas. Meskipun transaksi faksi telah selesai dan kunci telah berpindah tangan, luka yang ditinggalkan oleh The Watcher tidak akan pernah benar-benar sembuh. Hingga hari ini, identitas asli di balik nama The Watcher tidak pernah terungkap oleh hukum. Kasus ini mendingin, meninggalkan tumpukan berkas tak terjawab di meja kepolisian setempat. Tidak ada tersangka yang pernah ditahan. Tidak ada nama yang pernah dibersihkan. Setiap kali Derek berjalan di keramaian kota, atau saat ia menatap ke arah jendela rumah barunya yang sekarang, sebuah pertanyaan lama selalu kembali menghantuinya dengan intensitas yang sama dinginnya. Apakah ia masih mengawasi dari kejauhan, tersenyum puas melihat kemenangan mutlaknya atas sebuah keluarga? Atau mungkin ia adalah salah satu dari orang-orang yang kita anggap normal di jalanan, yang berpapasan dengan kita setiap hari, menyembunyikan kegelapan mutlak di balik senyuman ramah seorang tetangga. Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe ke Tanpa Visual, karena masih banyak misteri lain yang belum terpecahkan.